Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riris Patinata dengan NIM 24243087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini project saya yaitu sistem manajemen untuk pengelola suatu project freelance yaitu di sini untuk menjalankan website saya yaitu pertama kita login start laharannya terlebih dahulu yaitu untuk kita itu bisa mengakses lewat lokal atau localhost. Nah, di sini apache sudah nyala. Langsung saja di sini kita X karena dia akan jalan di minimize. Oke. Nah, di sini pertama kita jalankan pada VS Code-nya terlebih dahulu. Di sini kita ketik saja yaitu eh, tentang PHP Artisan Shop. Oke. Sini sudah server running yaitu sudah jalan. Sini ketikkan saja 2127. Nah, oke, pertama kita di sini pada website kita tuh ditunjukkan eh, disuruh login terlebih dahulu karena di sini pada webnya yaitu rootnya itu pertama itu login. Bentar sini. Wah, itu login. Nah, jadi dia eh, disuruh login terlebih dahulu. Nah, setelah kita pencet login ini dia akan memverifikasi di do login yaitu do loginnya itu ada pada di page controller. Nah, jadi pertama tuh untuk mendapatkan username password terlebih dahulu karena di sini tidak pakai database, kita pakai lokal saja itu di sini parameter users dengan username data ini, username berikut password ini, terus email. Nah, terus untuk verifikasinya yaitu eh apa namanya? Nah, do login. Ini untuk memverifikasi loginnya. Nah, terus di sini kita login sebagai contoh sebagai Rio dengan password Rio 123 itu login. Nah, dia verifikasi lewat do login. Oke. Setelah login kan tadi kan di web PHP atau rutesnya itu dia login, do login terus setelah login, dia ke dashboard. Nah, di sini akan muncul dashboard terlebih ini. Kita full size saja agar lebih kelihatan biar lebih kelihatan. Nah, oke. Di sini pada dashboard yaitu untuk footernya ini ada Zentax dashboard footer eh navbar dengan dashboard da, dashboard dan pengelolaan. Nah, dan ada profile. Oke. Nah, di sini pada dashboard pada tampilan dashboard yaitu pada dashboard. Nah, terus ada apa namanya? Sambutan gitu kayak Hi welcome Rio Seperti kamu login sebagai manajer proyek. Sebagai manajer proyek ini dia role-nya gitu. Nah, di sini dia verifikasi di sini Hi welcome parameter username tadi pada page controller kamu login sebagai parameter di ko- page controller itu juga mengambil data role dan di sini diceklah apakah dia admin atau manajer proyek atau staff. Nah, terus muncullah jadi ini Hai welcome to Spati kamu login sebagai manajer. Nah, kita bisa silang saja. Terus sini ada total proyek yaitu ini total proyek mengambil mengambil datanya itu lewat parameter total proyek eh parameter variabel buat total proyek. Nah, di sini total proyeknya itu 4. Hmm. Di sini terus ada proyek berjalan. Di sini dia variabel proyek berjalan itu untuk mengambil datanya. Di sini 2. Terus ada proyek selesai. Ini proyek selesai. Variabelnya proyek selesai yaitu 2. Yaitu 1. Terus ada proyek baru yaitu proyek barunya di sini 1. Nah, terus ada daftar proyek aktif. Nah, jadi pada daftar proyek aktif ini ada tabel yaitu dengan kolom ID, nama proyek dan klien dan deadline tanggalnya yaitu dan ada biaya proyeknya dan di sini ada statusnya. Nah, statusnya ini yang aktif yang selesai itu dia tidak akan ditampilkan karena dia udah selesai jadi bukan termasuk daftar proyek aktif. Nah,
Di sini ID nama proyek, klien, deadline biaya. Nah, di sini untuk apa namanya? eh filter kalau selesai itu dia nggak bakal muncul ada data proyek aktif. Nah, di sini ada ID nama klien dan ini date-nya buat deadline. Ini formatnya ya, buat format ininya tuh day, month, years, day, month, years. Nah, terus sini ada biayanya yaitu di sini. Nah, jadi status di sini. Nah, jika data proyek aktifnya ini nggak ada sama sekali alias nol, maka di sini dia akan memunculkan tidak ada proyek aktif saat ini. Karena dia tuh di sini dicek apakah proyek aktifnya itu nol apa tidak. Oke, terus lanjut ke pengelolaan, yaitu pada pengelolaan di sini untuk halaman pengelolaan yaitu ada pengelolaan data utama, ini pengelolaan data utama, terus ada dua menu yaitu proyek dan freelancer. Nah, di sini daftar proyeknya yaitu pakai tabel. Ini daftar proyek, pengelolaan tabel, pengelolaan tabnya daftar proyek ini dengan kolom ID, nama proyek, klien, deadline, biaya, dan statusnya. Nah, di sini ini untuk kolomnya, untuk tabelnya. Nah, di sini ada looping untuk mengambil data-datanya yaitu ID, nama klien, ininya. Nah, di sini. Nah, pokoknya itu dia pakai looping buat ngecek, buat ngambil semua datanya. Nah, di sini ada aksi. Sini ada aksi. Ini kalau nol dia maka belum ada data proyek. Nah, di sini ada daftar. Di sini ada tambah proyek terlebih dahulu. Di sini ada nama proyek. Jadi ini tuh untuk tambah proyeknya tuh dia di sini. Nih, tambah tambah proyek. Nih, tambah proyek. Tambah proyek. eh itu sistem manajemen. SPA. Sini deadline-nya itu segini. Ini biaya 1 bulan. Sudah yang baru cuman proyek. Kenapa dia bisa nambah? Jadi dia tuh eh, pada proyeknya dia pakai modal eh pengelolaan nih ini buat nambahin proyek ini terus terus lagi button aksinya ya. Aksi itu dia pakai modal aksi ini. Aksinya dia tuh pakai modal. Jadi di sini pada modalnya itu untuk proyek ini. Nah, jadi itu ada modal tambah proyek. Nih, tambah proyeknya. Dia ada di sini di modalnya buat apa namanya? Ini. Nah, terus di sini ada aksi yaitu edit proyeknya. eh Ya ini dulu deh. Modal ubah status proyeknya. Jadi jika kita pencet ini maka kita akan mengubah eh, status dari proyeknya yaitu ini kan baru. Nah, kalau udah selesai maka dia ubah status selesai ubah status maka di sini kan muncul status proyek berhasil barui. Nah, dia itu dari sini modal ubah status proyeknya. Nah, terus untuk editnya yaitu ada di sini modal editnya yaitu pertama kita tuh ambil ID-nya terlebih dahulu. Nah, terus kita tuh ngambil apa update proyeknya itu dari web apa sih rootnya itu. Nah, terus statusnya ini. Nah, biaya item, value-nya, terus terus sebagai contoh kita di sini website e-commerce batik aja. Nanti deh ini simpan perubahan. Hmm, ada data proyek berhasil terbarui. Terus ada hapus yaitu hapus di sini modal hapus proyek. Sini kita bisa ngapus proyeknya yaitu sebagai contoh ini kita hapus maka dia akan hapus. Nah, jadi di sini hapuslah dia modal hapus proyek. Terus kita ke freelance. Nah, untuk freelance ini kita dari freelance-nya itu
kita ada di pengelolaan. Jadi dashboard proyek dan freelance itu jadi satu, cuman beda di tombolnya aja. Jadi tombolnya itu dipisah pada di modal sini. Nah, terus untuk tambah freelance, nah sini dia di modal tambah freelance. Nah, jadi kita bisa nambah freelance ya, itu i posisi spesialis mobile development dengan rata-rata 90.000 per jam. Nah disimpan sini freelance baru berhasil berapa? 900. Sini untuk edit freelance ya, kita bisa mengedit. Di sini kan tadi saya di Benson 01 kita bisa ubah, diedit dengan ini modal edit freelancer. Nah, sini untuk hapusnya, jadi kita bisa menghapus sebuah freelancer. Jadi kan ini kan double ya, karena tadi saya sudah buat, jadi kita hapus, hapus permanen. Nah, sudah, terus edit, hapus sudah. Ini status udah freelancer. Nah, pada freelancer tuh udah. Oh, kita ke profile. Profile ini dia di hmm, ini profile. Nah, profile. Jadi pertama tuh untuk mengambil namanya dan role-nya sebagai apa, dia tuh di sini pertama mengambil lewat ini user data, nama dan jabatannya. Nah, ini UI-nya apa sesuai ini ya, karena namanya Rirespati jadi dia. Terus kita bisa, nah di sini detail informasinya, nama lengkap, Diores Patina. Kita, dia tuh ngambilnya di sini. Bagaimana cara munculkan itunya? Tuh ini. Nah, dia ngambil datanya, user data dari ini page controller dengan nama, email, jabatan, catatan username-nya. Terus kita bisa ngedit profile di sini. Nah, ini untuk edit profilnya. Di sini ada nama, email, jabatan, catatan. Kita bisa mengubah di sini nama lengkap dan sepatu mata dengan email di sini karena saya defaultnya disuruh bukan disuruh sih, defaultnya tuh saya setting unit HCID jadi hanya bisa unit HCID aja. Terus di sini jabatannya tidak bisa diubah, catatannya opsional bisa ditambah atau tidak. Ini saya eh, project ini manager di Zentas. Nah, simpan perubahan, ini dia berubah di sini. Oke. Hmm. Terus ada juga statistik proyeknya. Ini statistik proyeknya. Jadi dia tuh di sini status proyeknya. Jadi di sini ada variabel proyek diurus. Dia menghitung semua proyek yang diurus atau ditangani oleh Rio Respati ini. Ini dia 4. Terus proyek selesainya itu 2. Yang sudah selesai 2. Terus tingkat penyelesaiannya itu dia dari sini. Nih. Di sini pertama dicek dulu apakah proyek diurusnya itu lebih dari nol, karena kalau dari nol dia nggak mungkin ngecek dong. Nah terus runnya di sini menghitungnya yaitu proyek selesainya dihitung dibagi dengan proyek diurusnya. Nah jadi misalnya 4 bagi 2 yaitu 5. Nah jadi di sini kali 100 buat persenannya. Jadi 50%. Oke. Sudah mungkin sudah semua ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.